Ini semua contoh dari jamak mudzakkar salim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, artinya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Ya. Artinya ketika seseorang berbuat baik, maka itu akan menghapus dosanya. Ya. Ketika seseorang berbuat baik, maka dosa-dosanya akan terhapus. Maka kita ya selalu berusaha untuk memperbanyak kebaikan, untuk menutup ya, kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita. Maka seseorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Seberapapun besar dan seberapa banyak pun dosa yang dimiliki seseorang, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha dia yaitu dengan cara memperbanyak berbuat baik. Perbuatan baik tersebut akan menghapus dosa-dosanya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, surat Hud ayat 114. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Kemudian pada ayat An-Nisa surat ayat 34, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi, artinya adapun para wanita yang salihah. Ayat ini diawali dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Kemudian di tengah-tengah ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fas-salihatu qanitat. Adapun orang-orang wanita-wanita atau istri-istri yang salihah yaitu atau adalah mereka yang qanitat, taat. Baik taat kepada Allah maupun taat kepada suaminya. Dua-duanya hukumnya wajib. Taat kepada Allah maupun taat kepada suaminya. Istri yang taat kepada Allah maupun kepada suaminya disebut dengan qanitatun, jamaknya qanitatun. Kemudian hafizatun artinya yang menjaga, maksudnya menjaga diri, lil ghaibi dalam keadaan ghaib, maksudnya ketika suaminya tidak ada. Artinya dia menjaga rahasia rumah tangganya maupun menjaga rahasia antara diri dan suaminya. Tadi kita sebutkan ada kisah sedikit ya disampaikan oleh Syekh Utsaimin ya. Beliau mencontohkan tentang wanita yang menjaga diri, yaitu pada kisah yang terjadi pada dua istri Nabi Ismail ya. Yang pada waktu itu pada istri yang pertama ketika Nabi Ibrahim datang ya, kemudian menanyakan kabarnya bagaimana, keadaannya bagaimana, maka istri yang pertama tersebut mengatakan bahwa keadaannya buruk. Ya, dia mengeluh ya, sambat dan sebagainya. Maka kata Nabi Ibrahim, nanti kalau suamimu pulang, kamu bilang pada dia disuruh ganti palang pintunya. Kata Nabi Ibrahim begitu ya. Maksudnya ternyata Nabi Ismail paham ya. Maksudnya itu Nabi Ibrahim menyuruh agar dia mengganti istrinya, ganti yang baru ya. Maka kemudian setelah Nabi Ismail menikah dengan istri yang kedua, Nabi Ibrahim datang lagi. Istri yang kedua ini salihah. Ciri-cirinya qanitat hafizat ya. Ketika ditanya Nabi Ibrahim bagaimana keadaan keluarga ya, bagaimana? Kemudian dia menjawab dengan jawaban yang baik-baik. Alhamdulillah, baik-baik saja dan seterusnya. Maka Nabi Ibrahim memberikan pesan, nanti kamu bilang pada suamimu disuruh memperkokoh palang pintunya ya, disuruh memegang dengan baik-baik ya. Maksudnya ini istri yang solihah, istri yang hafizat, istri yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada, istri yang menyimpan rahasia yang terjadi pada rumah tangga suaminya maupun menjaga hartanya. Ini ciri-ciri istri yang solihah. Kembali lagi pelajaran kita ya. Kata-kata yang ada dalam ayat ini ya, banyak terdapat di dalamnya isim-isim yang termasuk jamak muannats salim. Nah, insya Allah ini termasuk pembahasan yang mudah. Nanti pasangannya jamak mudzakkar salim, kayaknya nanti pembahasannya di surat Al-Kafirun kayaknya. Ya, di surat Al-Kafirun nanti akan ada pembahasan pasangan dari jamak muannats salim yaitu jamak mudzakkar salim. Ya. Ya insya Allah ya.
Semoga kita bisa sampai pada pembahasan tersebut. Oke, amin. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, demikian pembahasan i'rab ayat yang keempat dari surat Al-Falaq pada malam hari ini, pertemuan yang ke-17. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang i'rab ayat yang terakhir, ayat yang kelima dari surat Al-Falaq dan kaidah yang ke-18 tentang tasrif fi'il hasada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan di dalam menuntut ilmu dan kemudahan dalam mengamalkannya. Ya, semoga majelis yang kita upayakan, kita usahakan dalam mencari ilmu agama ini, baik mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah ataupun khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab, diberikan kemudahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.